Di rumah bobrok, tunawisma buta dan wanita tidur di tempat. Di tengah malam, wanita itu bangun dan diam-diam mengulurkan tangannya ke dalam dompet pria tunawisma. Pria tunawisma itu berpura-pura tertidur. Diam-diam merobek tali rami di lehernya, dan membiarkan wanita itu pergi membawa uangnya. Wanita itu awalnya diserahkan oleh sang suami kepada selirnya. Tetapi seseorang menawarkan 300 tael untuk membelinya dari si buta Zatoichi. Meskipun dia buta, dia selalu bisa mencium keterampilan wanita. Dia yakin wanita di atas panggung itu cantik alami. Jadi dia membeli wanita itu 500 tael. Mereka berdua berada di rumah yang rusak. Tetapi wanita itu mencuri di tengah malam, untuk menunjukkan kesuciannya. Tanpa penjelasan apapun, pria itu mencabut pedang dan menikamnya sampai kehilangan nyawanya. Mendengar suara yang tidak normal, dia bergegas keluar rumah tapi sudah terlambat. Membuat tunawisma untuk mengurus pemakaman wanita itu. Hatiku penuh rasa bersalah, dan lebih baik dibeli oleh seseorang daripada berakhir seperti ini. Tepat saat aku sedang sedih, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa di belakangku. Dengan mata dan tangan yang cepat, dan sebilah pedang secepat kilat. Beberapa orang sudah ditebas dan ditusuk olehnya sebelum mereka mendekat, dan terus bergerak maju. Sekarang di pasar, ada kebisingan latar belakang gangster di pasar, seperti pedagang telur pinggir jalan yang diminta uang keamanan. Tetapi pedagang menolak untuk membayar, sehingga para gangster menghancurkan dagangannya. Tetapi secara tidak sengaja melemparkan telur ke mulut Zatoichi. Kemudian Zatoichi meludahkan telur itu tepat di wajah gangster itu. Gangster itu kesal, dan ingin mengajarinya cara membuat tutup kepala. Tanpa diduga, dia menoleh ke samping untuk membuat tutup kepala, dan dengan mudah melepas kantong uang di pinggangnya. Lalu melemparkannya langsung ke pedagang kaki lima untuk membuat tutup kepala. Pada jamuan ulang tahun, para pemimpin dari semua pihak yang datang untuk merayakan ulang tahun dan membawa hadiah yang murah hati. Mereka hanya membuat hiasan kepala dan merentangkan jari mereka, ya hanya 1 atau 2. Namun, Bos Hei tidak marah karena dia bekerja sama dengan orang sakit yang sama, dan dia tidak bisa melihat dengan matanya. Namun, begitu dia jatuh, dia menyadari bahwa suhu airnya tidak normal. Ternyata si pembunuh menyembunyikan pisau baja dingin di dalam air. Di pagi dan sore yang sempit, ada pedang dan pedang, tapi untungnya Zatoichi sudah siap. Dia mengenali posisinya dengan mendengarkan suara, seperti garis putih di ombak, dengan gesit menghindari tebasan berulang kali. Membuat tunawisma dalam kekacauan, memanjat keluar dari kolam, mengambil bak mandi dan melemparnya. Bak mandi terbang tepat diletakkan di atas kepala mereka, dan ketika hiasan kepala dibuat, pisau baja dilemparkan pada waktu yang tepat. Lusinan pria besar berjuang mati-matian. Seperempat jam kemudian, orang kedua tiba dengan sekelompok besar orang. Tanpa diduga, dia harus membuat tunawisma keluar dari pemandian hidup-hidup. Orang kedua mengundangnya untuk membuat tunawisma di rumah. Berpura-pura menakut-nakuti. Tetapi sebenarnya memerintahkan bawahannya untuk membuat jebakan dan membawa mereka. Setelah bersulang dan minum teh, bawahannya tiba-tiba menarik bantal, dan Zatoichi mengeluarkan pisau seperti panah tajam dari talinya, dan orang kedua terbunuh di tempat. Misi pembunuhan gagal, dan Bos Hei menggunakan trik kecantikan lagi. Membiarkan Sakura yang luar biasa cantik dengan sengaja mendekat. Untuk menjebak tunawisma, berharap membunuhnya saat dia lengah. Namun, saat bergaul, Xiaoying menemukan bahwa Zatoichi sangat berbeda dengan para gangster dunia bawah, yang hanya melihat uang, status, dan wanita sebagai penutup kepala. Hatiku penuh dengan cinta dan keadilan. Zatoichi dan Xiaoying bergegas maju, dan ada pembunuh yang ingin mengepung mereka. Zatoichi menjawab dengan tenang, dia mengayunkan pisaunya seperti memotong melon dan sayuran. Teknik pedang yang tak terbendung seperti itu membuat samurai yang mengikutinya terselip. Tidak lama kemudian, seseorang mengirim surat dengan huruf Braille. Ternyata bos dunia bawah hendak meninggalkan kantor, dan mengundangnya untuk menghadiri upacara. Mengetahui bahwa ini adalah jamuan Hongmen, tetapi dia tetap memutuskan untuk pergi ke pertemuan sendirian. Xiaoying secara tidak sengaja jatuh di jalan, dan dia harus menghentikan pendarahan tanpa mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, hati Xiaoying berubah, dia tidak bisa membunuh pria di depannya.
Setelah membalutnya, dia membuat Zatoichi malu dan lari dengan tergesa-gesa. Xiaoying mengira identitas aslinya tidak dapat diungkapkan, dan dia tidak ingin membuat Zatoichi pergi untuk waktu yang lama. Tetapi dia kembali ke sini dengan membawa gerobak, dan dia menariknya. Gerobak tersebut membawa Xiaoying yang terluka menuruni gunung. Namun secara tidak sengaja terpeleset dan jatuh dari tebing. Xiaoying perlahan bangkit, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Zatoichi. Tepat ketika dia mengira Zatoichi jatuh ke kematiannya dan hancur. Tiba-tiba Zatoichi memanjat dengan membawa bunga yang indah untuknya. Pada saat ini, Xiaoying benar-benar mematahkan pertahanan, dia tidak tahu bagaimana memberitahunya saat menghadapinya. Kemudian dia lari sambil menangis, dan Xiaoying kembali tanpa hasil. Ketika saya kembali ke guild, saya menemukan bahwa Xiaoying tidak melakukan apapun untuk membunuh Zatoichi. Bos Hei tidak membuat langkah besar, karena saya tidak dapat menghancurkan Zatoichi. Maka saya akan menghancurkan Anda. Tidak lama kemudian, upacara pengunduran diri Bos Hei diadakan sesuai jadwal, dan dia langsung pergi ke perjamuan. Yang lain menyiapkan ikan dan daging besar, tetapi yang dia siapkan untuknya hanyalah nasi putih. Melakukan apa yang dia ingin lakukan. Di malam hari, Bos Hei menyarankan agar mereka bekerja sama untuk memasang selusin taruhan hidup dan mati, dan jika mereka salah menebak, mereka akan mati. Jika tebakannya benar, dia membiarkan Xiaoying pergi. Bos itu mengeluarkan beberapa barang sebagai tes, hidungnya berkedut, dan baunya sangat harum sehingga itu adalah tubuh Xiaoying, dan pikirannya tiba-tiba menjadi bingung. Dia dengan santai memesan menu tetapi dipesan 2 kali lipat oleh bos. Bos itu pergi dengan cepat untuk meninggalkan Zatoichi. Ketika hendak mengejar, bawahannya dengan cepat mengambil kembali jembatan kayu itu, satu demi satu, mereka memasang tongkat api untuk Zatoichi. Sadar terisolasi dan tak berdaya, dia harus mengayunkan pedang untuk mematahkan bambu, dan ditebang. Tongkat api jatuh ke dalam kolam, dan api yang berkobar dinyalakan untuk membakar Zatoichi. Dia harus melompat ke air untuk melarikan diri. Semua orang memperhatikan api untuk melihat Zatoichi, tetapi mereka menghilangnya. Bos Hei merasa sedikit gelisah. Benar saja, beberapa orang yang memegang tongkat bambu terjatuh satu persatu. Ternyata dia masih hidup. Bos Hei mengancam Xiaoying, memaksanya membuat Zatoichi menukar nyawanya. Dia berjalan keluar perlahan dari kegelapan, tetapi dengan putus asa menjatuhkan tongkat besinya. Membuat Zatoichi berhasil memblokirnya. Endingnya adalah kesepakatan yang sudah selesai, dan para gangster akan maju untuk membalaskan dendam bos. Saat ini, pria samurai yang mengikuti Zatoichi muncul. Dia dengan cepat memotong kekacauan dan tidak membiarkan Zatoichi mengakhiri hidupnya. Karena dia hanya bisa mati di bawah pedangnya sendiri. Terima kasih kepada pria samurai atas bantuannya. Tapi dia tiba-tiba bergerak, dan kedua tuan bertempur sampai mati. Selama pertarungan, pria samurai tiba-tiba memikirkan mantan istrinya. Tiba-tiba ragu-ragu, mengambil langkah maju untuk menyerang Zatoichi. Mengambil kesempatan untuk memotong lawannya. Hanya karena tarian lambat ini adalah akhir dari hidupnya. Dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, dan dia merasa sedang dalam perjalanan pulang. Ditakdirkan untuk berada di jalan. Xiaoying memintanya untuk tetap menjadi istrinya, tapi dia menolak. Dia tidak ingin terikat oleh cinta seumur hidup seperti pria samurai. Lagi pula tidak ada wanita di hatinya, dan dia akan pergi bersama pedangnya.